langkah kami selanjutnya itu adalah berupaya menuju UIN Araniri itu menuju universitas berkelas internasional. Jadi menuju world class university. Maka berbagai kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan visi. Visi kita itu tertuang pada nama UIN itu sendiri, Pak Bambang. Kita singkatan dari UINAR. UINAR itu kemudian kita singkatannya itu apa? U itu adalah unggul, ya. UINAR. Kemudian I adalah inovatif, ya. N adalah nasionalis. Kemudian A agamis. Kemudian R responsif. Jadi unggul, inovatif, nasionalis, agamis, dan responsif. Ini visi UIN Araniri tercakup dalam 5 kata, yaitu UINAR. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Pak Bambang, sehat. Alhamdulillah. Ya. Prof. Mujibur Rahman lahir di Aceh Besar 8 September 1971, menyelesaikan S1 di Fakultas Tarbiyah UIN Araniri, kemudian S2 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan S3-nya di Universitas Utara Malaysia. Mengawali karir menjadi dosen di UIN Araniri, pernah menjadi kepala lembaga penelitian, pernah menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan saat ini menjadi rektor. Prof, mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang berkesan atau menarik selama berkarir sampai menjabat rektor saat ini. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Bambang Sadono dari Inspirasi untuk Indonesia. Kami sangat memberi apresiasi atas undangan untuk dapat berpartisipasi dan berdiskusi dengan Pak Bambang terkait dengan pengalaman kita meraih unggul di UIN Araniri Banda Aceh. Sebagai informasi awal dapat kami sampaikan bahwa saya sebagai alumni dari UIN Araniri, bagaimana tadi Pak Bambang menjelaskan, saya S1-nya di UIN Araniri pada studi pendidikan Islam. Itu kemudian setelah saya menyelesaikan studi S3-nya di Universiti Utara Malaysia pada kajian Cognitive Science and Education,
Kemudian pada tahun 2021 saya diangkat menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Pada saya itu adalah YN Araniri. Kemudian kesempatan terus berkarir di lembaga YN pada saat itu, pada tahun 2011 saya mendapat kesempatan untuk menduduki sebagai kepala lembaga penelitian LEMLIT di YN Araniri selama 2 tahun. Kemudian pada tahun 2012 itu dipercayakan menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Tarbiyah juga. Kemudian pada tahun 2014 saya dipercayakan menjadi dekan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan selama 1 periode sehingga sampai 2018. Di luar kampus, aktivitas kami juga sebagai praktisi pendidikan, kita juga menjadi pegiat dalam kegiatan pendidikan. Saya juga sebagai pendiri, kita ada punya lembaga yang namanya Lembaga PKPM. Jadi PKPM Aceh ini Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat. Ini semacam NGO lokal yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengembangan masyarakat, community development dan sebagainya di Aceh. Juga selama berada di kampus dan di lembaga inilah kami mendapat jejaring kerjasama nasional internasional dalam berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang pengembangan masyarakat dan sebagainya. Dan akhirnya pada tahun 2022 kita ikut berpartisipasi meramaikan pencalonan sebagai rektor di UIN Araniri Banda Aceh. Alhamdulillah Allah merestui jihad akademik yang saya lakukan ini. Sehingga pada awal Agustus, Bapak Menteri Agama, Pak Gusmen, melantik kami sebagai Rektor UIN Araniri periode 2022-2026. Mungkin itu sebagai karir akademiknya, sehingga menjadi Rektor Pak Bambang. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, win. Ya, Ya. baik, Prof. Sejak awal kuliah di UIN Araniri, dulu YN namanya, jadi berarti Ya, sudah cukup panjang mengenal Betul. institusi ini. Mungkin bisa Betul. diceritakan perjalanan sejarah UIN Araniri ini sampai akhirnya mencapai puncak prestasi dengan akreditasi unggul. Iya, baik. Kalau kita melihat ke belakang, IAIN Araniri itu sebelum jadi UIN, itu IAIN-nya itu berdiri pada 5 Oktober tahun 1962. Ya. Kemudian dalam perjalanan panjangnya itu di usia pas genap usia YN ke-50 tahun, kemudian pada tahun 2014 berubahlah menjadi universitas, menjadi UIN Araniri Banda Aceh. Jadi perubahan nomenklatur dari YN menjadi UIN itu titiknya itu pas pada usia IAIN itu berusia 50 tahun, pada tahun 2014. Kemudian setelah menjadi UIN, saya juga termasuk salah satu tim inti dalam perubahan IAIN menjadi UIN, sehingga bermodal katakanlah memahami betul bagaimana cita-cita
UIN pada saat IAIN pada saat itu ketika berubah menjadi UIN, apa yang harus dilakukan secara kelembagaan, secara akademik, peningkatan kualitas SDM manusia, sarana prasarana, itu kita memahami betul. Jadi makanya ketika kesempatan saya ini menjadi rektor pada tahun 2022 di bulan Agustus, pada saat itu saya betul-betul memiliki satu tekad. Ini cita-cita yang dulu yang telah kita raih perubahan nomenklatur lembaga, ini mesti diisi secara benar, diisi secara tepat sesuai dengan cita-cita perubahan IAIN menjadi UIN. Kebetulan ketika amanah diberikan kepada saya ini, pada periode rektor 2018 sampai 2022 itu akreditasi UIN Araniri itu masih akreditasinya masih baik, masih B, Pak Bambang. Itu dengan dengan SK dari BAM PT tahun 2018. Kemudian ketika saya dilantik periode 2022-2026, maka yang saya lakukan saat itu adalah yang pertama, kita melakukan konsolidasi dan harmonisasi sivitas akademika. Karena waktu saya menjadi rektor, ada sedikit ketidakharmonisan dalam tubuh sivitas akademika, maka saya melihat ini yang pertama yang harus diselesaikan. Dan saya selesaikan itu dalam waktu 100 hari kerja saya pertama, itu diselesaikan dengan sangat baik. Sehingga setelah 100 hari ini, kita memiliki harmonisasi di kalangan sivitas akademika kita, itu sangat-sangat kokoh. Kemudian dukungan internal, eksternal, dan sebagainya itu juga sangat kokoh. Dan ini menjadi modal untuk kita terus berbenah, terus melangkah untuk mencapai cita-cita pada saat itu. Tekad kami ini agar Araniri pada tahun pertama kepimpinan kami itu harus mendapat unggul. Jadi kemudian baru kita lakukan berbagai kebijakan dan program. Kebijakan yang pertama yang kita lakukan itu adalah untuk menyiapkan unggul. Pada tanggal 12 September, itu tahun 2022, kami membentuk tim perumus dan task force untuk kepanitiaan kecil ini untuk menyiapkan borang dan sebagainya terkait dengan persiapan unggul. Setelah tim ini bekerja dalam waktu 1 tahun, maka pada 12 September 2023, itu pada pukul 00:03 waktu Indonesia bagian Barat, kita mensubmit borang IPT UIN Araniri ke BAN PT. Kemudian alhamdulillah setelah dilakukan penilaian lapangan, visitasi oleh tim BAM PT, asesor BAM PT, pada tanggal 24 Oktober keluarlah IPT, akreditasi perguruan tinggi UIN Araniri itu dengan peringkat unggul, itu dengan angka tertinggi, dengan kriteria 9, itu angkanya 373 dalam kriteria 9 kriteria. Dan yang membanggakan kami ini Pak Bambang, UIN Araniri adalah satu-satunya PTKIN di bawah Kementerian Agama yang meraih nilai unggul pertama dari BAM PT dengan kriteria 9. Karena sebelumnya itu kan kriterianya 7. Jadi Araniri merupakan PTKIN pertama yang memperoleh unggul dengan penilaian kriteria 9. Jadi alhamdulillah SK BAM PT ini berlaku sejak dari tahun 2023 sampai 2028.
Itu liku-liku perjuangan kita dalam meraih unggul ini. Jadi syukur alhamdulillah kami seluruh sivitas akademika, mulai dari unsur pimpinan, kemudian para dosen kita, tendik, kemudian seluruh komponen kampus, alumni, kemudian juga dukungan dari pemerintah daerah, dari kementerian, dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, Irjen, semuanya, direktur, itu memungkinkan luar biasa kita untuk meraih unggul ini. Maka terhadap ini juga kami pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan seluruh unsur pimpinan Sivitas Akademika, para alumni, pemerintah daerah, dan juga dari khususnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, saya pikir itu Pak Oman, kilas balik bagaimana kami meraih unggul tersebut. Ya. Baik, Bro. Sebelum kita lanjutkan, mungkin perlu disampaikan sedikit tentang nama. Mengenai nama Araniri ini, mungkin belum banyak yang tahu kenapa itu diberi nama dan apa maknanya bagi UIN Banda Aceh. Ya. Nama yang disandang di perguruan tinggi kita, Universitas Islam Negeri Araniri, itu diambil dari nama seorang tokoh ulama, mufti pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh dulunya. Itu berasal dari nama Syekh Nuruddin Araniri. Jadi Syekh Nuruddin Araniri pada saat masa Kerajaan Aceh dulunya, masa pemerintahan Iskandar Muda, itu merupakan salah seorang mufti dari Aceh, mufti Kerajaan Aceh. Dan nama beliau inilah kemudian dinobatkan sebagai nama perguruan tinggi IAIN Araniri. Syekh Nuruddin Araniri sendiri itu berasal dari Ranir, Gujarat, India. Itu kan. Sementara tetangga kita itu Universitas Syah Kuala misalnya, itu nama Universitas Syah Kuala dilakatkan kepada seorang ulama Aceh yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang dikenal kemudian dengan Syah Kuala. Sementara Araniri ini adalah nama dari Syekh Nuruddin Araniri. Saya pikir itu Pak Bambang. Jadi nama kita ini dilakatkan namanya pada seorang ulama mufti pada masa Kerajaan Aceh dulunya. Ya. Baik, Prof. Mujibur Rahman sekarang memimpin dalam posisi sudah mencapai akreditasi unggul. Lalu ke depan apa program-program unggulan atau target-target yang masih akan dicapai? Ya, setelah kita mendapatkan bahasa kami itu unggul itu adalah tiangnya perguruan tinggi. Bahasa sederhananya hari ini tiang kami itu sudah kokoh. Jadi dengan unggulnya IPT kita, perguruan tinggi kita, langkah kami selanjutnya itu adalah berupaya menuju UIN Araniri itu menuju universitas berkelas internasional. Jadi menuju world class university. Maka berbagai kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan visi. Visi kita itu tertuang pada nama UIN itu sendiri Pak Bambang. Kita singkatan dari UINAR. UINAR itu kemudian kita singkatannya itu apa? U itu adalah unggul, ya. UINAR. Kemudian I adalah inovatif, ya. N adalah nasionalis. Kemudian A agamis. Kemudian R responsif. Jadi unggul, inovatif, nasionalis,
agamis, dan responsis. Ini visi Win Araniri tercakup dalam 5 kata, yaitu winar. Jadi dalam konteks ini kemudian paradigma pengembangan Win Araniri itu mengacu pada tagline kita, dan ini mungkin saya pikir bisa Pak Bambang jadikan sebagai tagline dari Win Araniri. Win Araniri itu adalah kampus energi kebangsaan, sinergi membangun negeri. Jadi Win Araniri, kampus energi kebangsaan, sinergi membangun negeri. Ya, jadi dalam paradigma inilah kemudian kami bergerak untuk mengisi unggul tadi. Energi kebangsaan yang kita maksud tadi ini adalah kami memahami dalam konteks moderasi beragama hari ini, dalam konteks bernegara, berbangsa, wawasan kebangsaan di Indonesia hari ini, ya kita akui atau tidak, itu terus mengalami degradasi. Di kalangan, terutama di kalangan generasi muda dan sebagainya. Ke depan itu kita kan akan menghadapi tantangan Indonesia Emas pada 2045. Indonesia Emas yang diprediksi akan diisi oleh generasi milenial hari ini, itu akan berhasil kalau generasi milenial kita itu betul-betul memahami nilai-nilai kebangsaannya. Makanya energi kebangsaan yang kita jadikan dalam paradigma Win Araniri itu sebenarnya adalah nilai-nilai Pancasila yang ingin kita wariskan kepada seluruh mahasiswa di UIN Araniri, sehingga dengan nilai-nilai Pancasila yang mereka pahami itu sebagai energi kebangsaan, kemudian mahasiswa kami itu siap bersinergi untuk membangun negeri ini. Jadi isi yang kami lakukan dalam konteks ini, kita melakukan berbagai pengembangan. Yang pertama dalam pengembangan SDM-nya, para dosen kita dan sebagainya. Kemudian juga perangkat-perangkat akademiknya. Misalnya begini, kita kemudian melakukan akreditasi jurnal bertaraf internasional. Alhamdulillah di UIN Araniri hari ini memiliki 5 jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus. Ini saya membayangkan 5 jurnal terindeks Scopus yang ada di UIN Araniri. Kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Juga termasuk jurnal terindeks Scopus terbanyak di PTKIN, Pak Bambang. Ya, dengan 3 jurnal Scopus kami itu terindeks Q1. Jadi kita memiliki jurnal Samara, itu Q1, jurnal Islam Futura, juga Q1, jurnal Praden, Q1, kemudian jurnal Scopus 2 lagi yang belum terindeks Q1, itu jurnal El Usra, dan jurnal Petita. Ini juga bahagian dari upaya kita untuk mengisi unggul yang telah kita raih. Kemudian di luar jurnal ini, kita terus melakukan berbagai kolaborasi riset bertaraf nasional dan internasional. Kemudian kita terus melakukan pengabdian internasional. Jadi KPM, kemudian MBKM yang kita lakukan terhadap mahasiswa kita. Pada tahun 2023 ini, kita sudah mengirim mahasiswa PKM kita, MBKM kita itu ke Malaysia, ke Thailand, ke Turki. Jadi ini adalah dalam rangka untuk mengisi
keunggulan UIN Araniri dan juga dalam rangka meraih nantinya menuju Araniri ini kepada kepada universitas berkelas internasional. Kemudian di luar ini kita juga terus berupaya bagaimana rekognisi UIN Araniri ini terus mencapai reputasi internasional dengan memperbaiki layanan akademik dan administrasi kami, di mana nantinya berbagai, misalnya hari ini kami memberi kemudahan layanan akademik dan administrasi kepada mahasiswa-mahasiswa internasional kita. Araniri itu memiliki mahasiswa internasional hari ini yang terbanyaknya dari Malaysia, dari Thailand, juga ada dari Korea, juga ada dari Afrika. Dalam proses seleksi awal, ketika mereka masuk ke UIN Araniri, ini mereka tidak perlu harus ke Aceh misalnya Pak Bambang. Jadi calon mahasiswa kita yang ada di Malaysia, Thailand dan sebagainya, itu mereka berada di rumahnya hanya membuka aplikasi admisi kita. Admisi ini adalah lembaga yang mengurus penerimaan mahasiswa baru baik lokal, nasional maupun internasional. Dia bisa mengisi semua di aplikasi admisi ini. Kemudian mereka ikut tes di situ dan juga nantinya hasilnya langsung diketahui oleh mahasiswa kami itu. Di luar tidak perlu dia harus datang ke Banda Aceh untuk mengikuti tes seleksinya. Dan ini juga merupakan upaya-upaya yang kita lakukan sehingga ke depan itu UIN Araniri ini betul-betul menjadi perguruan tinggi berkelas internasional. Bahagian dari mengisi keunggulan kita. Kemudian pada aspek lain, kita juga di internal ini juga membuka atau mengembangkan berbagai lembaga lain. Misalnya, kita mendirikan yang melakukan transformasi pengelolaan zakat atau filantropi kita. Ya. Kita membentuk yang namanya Islamic Trust Fund Araniri. Jadi Islamic Trust Fund Araniri ini adalah transformasi filantropi yang kita lakukan, di mana dulunya dalam sebelumnya itu adalah basis yang ada di UIN yang dikelola tidak begitu profesional, kemudian kita kita kelola secara profesional. Jadi Islamic Trust Fund Araniri ini mengelola seluruh aset zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf uang, baik dari internal para dosen, karyawan yang ada di kampus, kemudian juga kita mengharapkan partisipasi sumbangan dari para alumni, dari masyarakat secara umum. Tujuannya adalah menghimpun sebanyak-banyaknya dana dari Civitas Akademika, dari alumni, dari masyarakat, yang nantinya dana ini kita peruntukkan untuk kita beri beasiswa kepada para mahasiswa kita, kepada para alumni kita yang melanjutkan studi S2, S3, pada posisi mahasiswa-mahasiswa yang diutamakan yang kurang mampu. Tahun lalu dan tahun ini, lembaga ini baru-baru kita dirikan juga pada akhir 2022. Jadi pada awal 2023, semester awal, kita sudah membayar UKT mahasiswa yang emergensi, yang mereka kalau tidak kita bayar, mereka akan pulang kampung. Drop out, itu 300 orang, Pak Bambang. Dari dana Islamic Trust Fund Araniri. Karena kami punya moto begini, siapapun mahasiswa yang masuk ke UIN Araniri, itu mereka tidak boleh drop out, tidak boleh keluar. Mereka tidak boleh drop out
dengan alasan tidak sanggup membayar UKT, maka lembaga ini yang akan membayarnya. Mereka misalnya tidak boleh drop off gara-gara mereka tidak mampu membayar kos, lembaga ini yang akan membayarnya. Mereka tidak boleh drop off gara-gara misalnya orang tuanya musibah pada bulan ini, misalnya tidak sanggup mengirim uang dari kampung. Lembaga inilah yang akan membiayai biaya hidup mahasiswa kita yang kurang mampu itu. Jadi semangat inilah yang ditujukan, yang kita bina di lembaga Araniri Trust Fund ini. Kalau nantinya misalnya Araniri Trust Fund ini memiliki biaya abadi katakanlah sampai 50 miliar, saya membayangkan tidak ada satupun lagi mahasiswa UIN Araniri yang tidak mendapat beasiswa. Semuanya akan dibantu oleh lembaga ini. Jadi itu berbagai kegiatan yang kita isi dalam konteks unggul ini. Kemudian pada sisi lain kita juga terus memberdayakan yang namanya Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Jami'ah ini adalah mahasiswa-mahasiswi kita yang berasal dari berbagai kalangan, latar belakang pendidikan, daerah, budaya, dan sebagainya. Ketika dia berasal dari beberapa daerah ini, kemampuan mereka yang beragam, maka di lembaga inilah kemudian mereka digembleng kembali. Jadi ibarat pesantren, mereka dididik di sini. Kalau ada yang tidak bisa fasih membaca Al-Quran, di lembaga ini dididik kembali membaca Al-Quran dengan fasih, diajarkan fikih ibadah dan sebagainya, diperdalam kemampuan bahasa asingnya, Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian juga di Ma'had ini dikaitkan dengan kegiatan dari lembaga pusat kerohanian dan moderasi beragama. Maka setiap subuh Jumat di masjid kami, di Masjid Fathun Qarib, itu selalu kita adakan yang namanya subuh moderasi. Subuh moderasi ini itu diisi dengan kajian-kajian keislaman yang moderat, yang diisi oleh berbagai narasumber dalam rangka mewujudkan implementasi moderasi beragama di kampus. Dan ini juga menjadi bahagian yang sangat concern yang kami lakukan di UIN Araniri. Saya pikir itu sejumlah program yang kita lakukan, termasuk pendirian pusat markas tahfiz Al-Quran di kampus kita. Jadi sehingga betul-betul nantinya, kemudian juga dalam konteks akademik, kita selalu menginginkan pengembangan budaya kampus kita. Jadi kejujuran akademik honesty itu selalu kita junjung tinggi di kampus kita ini, sehingga mahasiswa kita itu betul-betul kita arahkan ketika mereka berada di kampus. Kita siapkan seluruh fasilitas. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai mitra kita. Misalnya dengan Telkom, dengan Acehlin, dengan Sevima, itu menyiapkan platform internet, aplikasi-aplikasi yang bisa dinikmati atau dipakai oleh mahasiswa kita untuk menunjang pembelajaran mereka secara daring, dan itu mendapat respon positif di kalangan mahasiswa, kemudian para dosen kita dan sebagainya. Akses untuk mendapatkan informasi, kemudian berbagai platform pembelajaran secara daring, itu sangat dirasakan kemudahannya oleh para mahasiswa kita, Pak Bambang. Ya, saya pikir itu Pak Bambang yang kita lakukan. Ya, baik Prof. Nah, sekarang mungkin bisa digambarkan sekitar student body di UIN Araniri ini, baik mengenai jumlah mahasiswa, kemudian jumlah fakultas, program studi,
proporsi antara yang studi keagamaan dan yang umum nanti juga betul. sampai ke dosen, alumni dan sebagainya, Prof. Monggo, Ya. Pak. Silakan, Prof. Ya, baik Pak Bambang, keberadaan UIN Araniri hari ini dalam usianya yang ke-61, kita hari ini memiliki struktur kelembagaan organisasi kita memiliki 9 fakultas. Ya. Jadi kita 9 fakultas itu adalah Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas FEBI, itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Psikologi. Jadi kemudian plus kita memiliki program pasca sarjana. Pada program sarjana kita memiliki 55 program studi, Pak Bambang. 55 program studi ini dengan capaian akreditasi 16 prodi di S1 kita itu unggul, 4 mendapat peringkat akreditasi A, kemudian 21 baik sekali, dan 4 masih peringkatnya baik, karena ini prodi-prodi baru yang akan kita segera reakreditasi. Kemudian di pasca sarjana kita di S2 itu memiliki 7 program studi. Kemudian pada program doktor S3 kita memiliki 2 program studi. Kemudian dalam konteks kekhasan distinsi kita ini, di S1 kita, jadi satu-satunya dalam konteks PTKIN di bawah Kementerian Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ini merupakan satu-satunya khas di Araniri. Di fakultas lain, di UIN lain, saya pikir ini belum didirikan. Jadi ini menjadi satu keunggulan kami, karena dalam konteks Aceh kondisi pemerintahan kita hari ini yang masih perlu pembenahan dan sebagainya, maka kehadiran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan itu mendapat apresiasi di kalangan masyarakat, sehingga minat masuk mahasiswa ke fakultas ini juga sangat banyak. Kita berharap melalui fakultas ini nantinya kontribusi kampus dalam konteks pengembangan masyarakat, dalam konteks tridharma kita, pengabdian dan sebagainya, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara khusus di Aceh, nasional dan juga internasional. Kemudian hari ini jumlah mahasiswa kita yang masih aktif itu berkisar di 18.000 sekian. Tahun ini daya tampung kita daya tampung mahasiswa baru itu 7.000. Namun kemarin dalam beberapa jalur tes mahasiswa baru, kita berhasil meluluskan 6.400 sekian mahasiswa baru kita. Dan sekarang mereka ini sedang dalam proses untuk pendaftaran ulang. Sampai tanggal 10 nantinya, kita berharap capaiannya misalnya mahasiswa baru kita nantinya ada sekitar 5.000 orang, maka pada tahun 2023 mahasiswa aktif kita itu berkisar pada 23.000 sekian. Ya. Nah, ini posisi mahasiswa kita di kampus UIN Araniri hingga tahun 2024 ini, Pak Bambang. Ya.
Ya, baik. Lalu kalau alumni, Prof, mungkin bisa diceritakan karena perguruan tinggi ini sudah usianya sudah cukup panjang, mungkin alumninya sudah banyak dan juga Betul, sudah betul. berjasa mengabdi di banyak lapangan. Ya. Eh, Keberadaan para alumni kami ini secara umum hari ini alumni kita itu ada di perkiraan jumlahnya itu ada 60.000 lebih. Ya. Keberadaan alumni ini secara besar itu hari ini profesi mereka ada sebagian besar itu menjadi pegawai negeri. Pegawai negeri ini dalam konteks ada guru, ada di pemerintahan, di dinas-dinas dan sebagainya. Kemudian juga banyak alumni kita hari ini yang menjadi anggota TNI Polri. Jadi posisi di TNI Polri itu ada beberapa alumni kami itu posisi hari ini jabatannya itu sudah ada yang menjadi Kapolres, ya, Wakapolres, kemudian dan Lanut. Salah satunya Pak Bambang di dan Lanal di Jogja, ya, itu adalah alumni Araniri dan beliau itu hari ini posisi beliau itu perempuan. Jadi dan Lanal Jogja itu alumni UIN Araniri, beliau perempuan. Nah, ini juga kami sedang berupaya nantinya minta agar beliau dan Lanal ini bisa menjadi laksamana untuk apa namanya? Itu kan Malahati pernah mendapat gelar laksamana. Setelah Malahati dulunya, hari ini tidak ada perempuan kita yang bisa mencapai peringkat laksamana. Jadi mudah-mudahan Dalanal Jogja yang alumni kita ini, karir beliau nantinya pangkatnya itu bisa sampai laksamana, misalnya kan. Kemudian para alumni kita juga banyak yang terjun ke dunia politik. Banyak dari misalnya gubernur Aceh dulunya, itu malah rektor IAIN Araniri, Profesor Ali Hashmi almarhum. Itu rektor IAIN. Ya, kemudian wakil gubernur pada masa pemerintahan Pak Irwandi setelah konflik dan tsunami, Pak Muhammad Nazar itu alumni UIN Araniri. Ya. Kemudian banyak juga kalangan alumni kita yang menjadi anggota DPR RI, misalnya Pak Nasir Jamil yang dari PKS. Itu alumni Fakultas Dakwah kita, Pak Bambang. Ya. Nah, jadi kemudian Ibu Eliza Saudin Jamal di Komisi 10 juga dari P3 di DPR RI, itu juga alumni kita. Kemudian di DPRD di Aceh lah, itu banyak sekali alumni kami yang bekerja sebagai anggota legislatif di DPRA, di DPRK, itu banyak sekali. Kemudian juga alumni kami ini banyak yang menjadi wira swasta, pengusaha dan sebagainya. Kemudian yang menarik, ada salah satu alumni kita, itu alumni dari jurusan bahasa Inggris. Hari ini beliau menjadi kepala BP Migas untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Nah, ini kan kalau logika keilmuannya kan nggak nyambung, Pak Bambang. Alumni Fakultas Tarbiyah, ya, kemudian menjadi kepala BP Migas untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Itu Pak Azhari. Nah, jadi banyak sekali. Jadi alumni kami ini sebenarnya sangat potensial kalau kita energi mereka kita kita satukan untuk membantu kampus, dan kontribusi mereka kepada masyarakat saya pikir itu tidak perlu diragukan lagi. Terutama juga kepada bangsa dan negara. Posisi alumni kami itu sudah banyak sekali berbuat untuk bangsa dan negara ini, Pak Bambang. Saya pikir begitu. Ya. Baik, terakhir ini menarik
sinergi dengan sejalan dengan tadi konsep kampus energi kebangsaan untuk sinergi membangun negeri. Nah, ini kelihatannya inline sekali dengan cita-cita membangun SDM untuk Indonesia Emas 2045. Mungkin bisa dijabarkan sedikit, Prof. Ya. Jadi paradigma kampus kami sebagai energi kebangsaan sinergi membangun negeri. Kemudian moto ini, katakanlah paradigma ini mesti diimplementasi kepada seluruh sivitas akademika, khususnya ke kalangan mahasiswa. Maka orientasi pendidikan yang kami berikan ke mahasiswa hari ini, yang pertama adalah penguatan akademiknya. Jadi kita memberi layanan akademik yang unggul kepada mahasiswa kita, sehingga nantinya mereka menjadi alumni-alumni yang unggul, yang siap bekerja membangun negeri ini ke depan. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks keberadaan mereka sebagai mahasiswa, kita juga memikirkan integritas dan moralitas mereka. Makanya selalu kita di kampus kita ini melalui wadah yang tadi itu Ma'had Al-Jami'ah, pesantren universiti lah bahasa sederhananya, kemudian melalui pusat kerohanian, kemudian di kita ini juga sudah kita berdirikan, kita cetuskan yang namanya Hizbah Ar-Raniri, semacam polisi syariat yang selalu mendampingi para mahasiswa kita. Jadi sehingga karakter mahasiswa kita dalam konteks kesehariannya di kampus, itu betul-betul mereka nantinya ketika berada di kampus, mereka menjadi mahasiswa, karakter-karakter yang dulunya bawaan dari kampung, misalnya dengan berbagai, misalnya sederhananya bahasanya kasar, ketika dia berada di kampus, nanti mereka bisa berbahasa santun, berbahasa baik dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi concern kami untuk pembentukan integritas dan moralitas mereka. Kemudian yang ketiga, dalam konteks mengisi nantinya Indonesia Emas, kami punya tekad begini. Mahasiswa kami itu perlu dua hal. Yang pertama skill dan seni. Ya. Skill ini adalah kemampuan dalam berbagai bidang studi di mana mereka hari ini belajar. Jadi dengan kemampuan akademik yang mereka miliki, dengan itu mereka juga akan bisa mewarnai negeri ini ke depan untuk mengisi Indonesia Emas. Kemudian yang kedua seni. Seni ini bagaimana mereka nantinya bisa bergaul, beradaptasi, bermasyarakat, bersinergi, bermitra dengan orang lain dan sebagainya. Karena seni inilah yang bisa menyukseskan juga seseorang itu dalam kehidupan karirnya, kemudian membantu negara, masyarakat dan sebagainya. Jadi hari ini kita melihat mungkin banyak orang yang memiliki kapasitas intelektual yang baik, ya, tetapi kemudian dia gagal dalam masyarakat. Berapa banyak hari ini kita menemukan cerita-cerita mahasiswa yang cum laude, summa cum laude dulunya, ketika berada di kampus, kemudian ketika berada di masyarakat, dia menjadi sampah masyarakat. Nah, kami tidak menginginkan itu. Jadi artinya kapasitas, integritas, kapasitas dan moralitas mahasiswa kami yang dia punya kemampuan intelektual, seni dia juga mesti dibenah. Nah, makanya dalam berbagai aspek pembenahan seni ini kan berbagai kegiatan co-kurikuler. Kami di Ar-Raniri ini memiliki berbagai kegiatan co-kurikuler mahasiswa. Kita memiliki misalnya sanggar seni selawut, kemudian berbagai kegiatan olahraga, kesenian lainnya dan sebagainya. Itu yang bisa diikuti oleh mahasiswa kita. Dalam hal ini nantinya itu juga akan mengasah nilai-nilai estetik, etik
pada mahasiswa kami. Jadi dengan dua modal tadi, skill dan seni ini, kita berharap alumni UIN Araniri khususnya pada 20 tahun ke depan, ketika mengisi Indonesia Emas, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan akademik yang bagus, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, memiliki katakanlah moralitas dan integritas yang tinggi. Nah, jadi harapan kita alumni kami itu dengan yang kita lakukan begini, mudah-mudahan nantinya dia bisa mengisi Indonesia Emas pada 2045, Pak Bambang. Ya, saya pikir itu, Pak. Baik, luar biasa sekali Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, Rektor UIN Araniri Banda Aceh. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan memperkaya pengetahuan kita dan bermanfaat, baik yang langsung maupun tidak langsung berkomunikasi, ada relasi dengan UIN Araniri. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi